عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Kamis malam Jumat, malam yang ke-18 dari Ramadan 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam majlis ilmu membaca kitab Wasaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mi'ati yaumil al-akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir beliau dari kehidupan beliau yang mulia. Dan insyaallah taala nanti di akhir sedikit tentang Ramadan, agar kita memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan benar-benar semangat untuk menggapai Lailatul Qadar. Wasiat yang ke-6 yaitu hurmatul muslim. Maksudnya adalah seorang muslim wajib dijaga kehormatannya, dan menjaga kehormatan seorang muslim adalah dengan cara tidak meneteskan darah seorang muslim tersebut, atau mengambil harta seorang muslim tanpa kebenaran, atau merendahkan kehormatan seorang muslim. Maka wasiat yang ke-6 adalah menjaga kehormatan seorang muslim. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada di Mina. Di Mina berarti hari-hari tasyrik, atau dari mulai tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Ayu yaumin hadza?" Hari apakah ini? Kemudian para sahabat diam sampai kita mengira bahwa beliau akan menyebutkan namanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Alaysa yaumun nahar?" Bukankah ini adalah hari nahar? Yaitu hari nahar adalah hari untuk menyembelih hewan hadyu, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mengatakan, "Iya, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Fa ayyu syahrin hadza?" Bulan apakah ini? Kemudian kita pun diam sampai kita mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberi nama bulan tersebut dengan nama yang tidak biasa kita kenal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa bidzul hijjah?" Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kemudian para sahabat mengatakan, "Iya, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apakah ini? Kemudian, "Alaysal baldah?" Bukankah ini negeri Mekah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Kemudian para sahabat berkata, "Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum fi hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram di antara kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negara kalian ini. Maksudnya adalah haram di sini suci, sucinya
negara kalian, kemudian harta hari kalian, dan juga bulan kalian ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW di akhir hidupnya memberi wasiat agar menjaga kehormatan seorang muslim. Maka tidak boleh kita mengambil hartanya tanpa kebenaran, tidak boleh merendahkan kehormatannya, tidak boleh kita meneteskan darahnya. Tidak semua harus diselesaikan dengan ujung pedang. Ya, ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, yaitu berbuat baik kepada para istri. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih sama, beliau di Haji Wada, beliau berkhutbah, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum. Yang artinya, ingatlah, diwasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada istri-istri kalian. Sesungguhnya mereka budak di tengah kalian. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di tengah kalian. Tawanan itu maksudnya tidak bisa bergerak kecuali dengan izin suami. Tidak bisa bahkan beribadah sunnah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa bersedekah kecuali dengan izin suami, dan seterusnya. Maka kita diperintahkan sebagai pemimpin agar berbuat baik kepada para istri kita, ya, atau kepada istri kita. Kalau para banyak ya, pada istri kita. Cukup satu lah, satu aja ngalih behinak. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ikung aja ngalih behinak imam. Kekanyangan makan. Baik, yang ke-8, yaitu berbuat baik kepada para pekerja kita. Nah, ini bagi siapa yang mempunyai pekerja, pegawai-pegawai, hendaklah berbuat baik kepada mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalilnya tadi yang sudah kita pelajari, yaitu ittaqullah fima malakat aymanukum. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang jagalah salat, maka takutlah kepada Allah di dalam apa saja yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Kalau budak saja yang itu harta bisa diperjualbelikan berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu wajib kita berbuat baik, apalagi hanya sebatas pekerja, bukan budak. Dan beberapa pekerjaan yang baik yang kita lakukan kepada pekerja kita, diantaranya adalah makan makanan yang memang kita makan. Yang kedua, berpakaian dengan pakaian, atau berikan pakaian dengan pakaian yang kita pakai. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh membebani dengan sebuah pekerjaan yang di luar kemampuan. Yang keempat, menolong mereka saat melakukan tugas, ya, menolong mereka. Yang kelima, tidak memukul mereka, tidak memukul pegawai, tidak memukul pekerja. Yang keenam, tidak menghinakan mereka, tidak merendahkan mereka. Yang ketujuh adalah menganggap mereka ikhwah fil Islam, saudara sesama muslim. Nah, ini beberapa sikap seorang tuan ataupun yang mempekerjakan beberapa pekerja terhadap para pekerjanya. Yang ke-9, yaitu wasiat menunaikan amanah. Wasiat menunaikan amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu pengertiannya adalah kullu amrin lazima alaika hifdhuhu wa ada'uhu. Itu amanah. Setiap perkara yang wajib bagimu untuk menjaganya atau menunaikannya, itu namanya amanah. Saya diberi air untuk menjaga air ini sampai sampai yang memberi amanah datang kembali. Maka itu amanah bagi saya, berarti harus saya jaga, jangan sampai ada yang tertumpah, jangan sampai ada yang mengambil, ya.
Sampai nanti dia orang yang memberikan amanah itu datang kembali baru kita kasih. Itu namanya amanah. Kullu amrin lazima 'alaika hifdhuhu wa wajib bagimu untuk menjaganya dan menunaikannya. Itu namanya amanah. Maka salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup beliau adalah ketika hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 beliau mengatakan ya ayuhan nas ala wa man kanat 'indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanaha bi anhu man i'tamanahu anha. Wahai manusia, ketahuilah atau ingatlah siapa yang memiliki amanah, yaitu titipan di sini, maka dia harus menunaikannya kepada yang dititipkan untuknya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara di dunia ini yang pertama kali diangkat karena kezaliman adalah amanah. Maka hati-hati seseorang jangan sampai tidak amanah. Karena wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beramanah. Seperti pertanyaan tentang PNS tadi, itu larinya kepada amanah sebenarnya. Amanah itu seseorang sudah taken kontrak, entah dari mulai jam 8 sampai jam 4. Maka sebenarnya dia sudah menjual waktunya untuk mendapatkan Waalaikumsalam. Dia sudah menjual waktunya untuk mendapatkan uang. Maka tidak boleh dia gunakan untuk selain pekerjaan. Ya. Dan tidak boleh dia menipu. Kalau memang tidak ada pekerjaan, jangan sampai ditulis ada pekerjaan. Kalau memang ada pekerjaan, walau hanya sekedar menjaga, maka tulislah. Walaupun hanya sekedar menjaga, meskipun tidak ada yang meminta dilayani misalkan. Dan ada buku menarik ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, guru kami Syekh Al-Madinah, Muhaddithul Madinah, Baqiyatu Ulama Is-Salaf, ahli hadis di kota Madinah, ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf. Beliau mempunyai kitab judulnya Kaifa yu'addil muwadzafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah. Maka beliau menyebutkan sebuah kisah dari kitab sejarah. Kalau rakyat dia berhak untuk menolak tamu kalau ada yang datang kepadanya, dia berhak. Tapi kalau pemimpin, pengawas, pegawai, pengurus, pelayanan masyarakat, maka tidak boleh dia untuk menunda sampai besok. Ya, tidak boleh dia menunda sampai besok. Nah, ini termasuk daripada amanah. Bahkan sholat duha tidak diperbolehkan atau tidak selayaknya dilakukan saat di waktu kerja tanpa izin pimpinan. Kalau izin pimpinan maka diperbolehkan. Ya, ini amanah. Kemudian yang ke-10, ikhrajul musyrikin wal yahud wan nasara min jaziratil arab. Orang mengeluarkan orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Alhamdulillah ini sudah terlaksana. Tinggal bagaimana menjaganya. Nah, dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, beliau mendapatkan cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ad'a illa musliman, hatta la ad'a illa muslim. Sungguh aku akan benar-benar mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sampai tidak tersisa, yang tersisa hanya seorang muslim, yaitu hanya orang-orang beragama Islam saja. Nah, yang ke-11 adalah
at-tahdhir min asy-syirk wa dzara'i'ih, mencegah dari perbuatan kesyirikan dan segala macam sarana yang menghantarkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berdua bercerita. Abdullah bin Abbas anak paman Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW. Maka ini orang-orang terdekat bercerita tentang akhir-akhir wafat Rasulullah SAW. Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW sudah sakit keras, tafiqa yathrahu khamisatan ala wajhi, maka beliau menutup dengan kain ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tamma kashafaha an wajhi, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah agak pengap, maka beliau buka kain penutup tadi. Faqala wa huwa kadzalik, dan dalam keadaan seperti itu susahnya, beliau bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Rasulullah SAW melarang apa yang mereka lakukan. Nah ini kalau dilihat menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, maksudnya adalah ada kuburan, lalu kuburan tersebut dijadikan sebagai masjid, entah sholat di situ, mengkhususkan zikir di situ, berdoa di situ. Ini namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Entah itu masjid ada lalu kuburannya dimasukkan, atau kuburan ada lalu dibangun di atasnya masjid, maka tidak boleh kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Bahkan disebutkan oleh Jundab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda qabla an yamuta bi khams, sebelum 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau bersabda. Lihat, dalilnya kuat, karena setelah itu beliau meninggal, tidak ada hukum penghapus. Beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihim masajid, ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Yang artinya, ketahuilah, orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, jadikan kuburan orang-orang saleh, para nabi sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku melarang kalian akan hal tersebut. Nah ini para ikhwah. Dan maknanya sama tadi. Maknanya sama, yaitu beribadah khusus di kuburan, berdoa, baca Quran, murajaah, dan seterusnya. Dan sangat disayangkan hadis ini nggak tahu diapakan bagi orang-orang yang mengagungkan kuburan. Ya, bahkan kuburannya mewah dibandingkan rumahnya. Ya. Dan khusus untuk kuburan ada 3 kekeliruannya. Beribadah di sisi kuburan, ya. Yang kedua, berdoa kepada orang yang dikubur. Yang ketiga, membangun kuburan. Itu semua sarana dari kesyirikan. Bukan dia kesyirikan, tetapi sarana dari kesyirikan. Berdoa kepada orang yang sudah dikubur, ini kesyirikan akbar. Kesyirikan akbar. Nah, selanjutnya yang ke-12, tahdhir minal bid'ah wal muhdatsat, yaitu menjauhi perbuatan bid'ah dan hal-hal yang mengada-ngada. Dan ini PR tersendiri para ikhwah bagi dakwah sunnah, yaitu sebagian orang di Indonesia ini menganggap bahwa asal
ada dalilnya maka dilakukan, walaupun terdapat modifikasi. Zikir misal, zikir la ilaha illallah, ada modifikasinya sambil nari-nari, ya muter-muter. Kalau ditanya ini, kalau dikatakan ini bid'ah, ini mereka akan jawab, kami sedang berzikir, kami sedang bersolawat. Kalau ingin melarang tuh yang sedang konser musik, mabok-mabokan, ya. Maka jauhi perbuatan bid'ah dan perkara yang mengada-ngada. Yang ke berapa? Yang ke-13, at-tahdhir min fitnati taharij wal iqtital. Menjauhi keadaan genting dengan terjadinya banyak pembunuhan, banyak kekacauan. Bahkan ada dalam hadis tentang asyratus sa'ah, tanda kiamat, yang terbunuh membawa kepalanya. Kemudian Allah memanggilkan yang membunuh. Kemudian Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada orang tersebut tentang membunuh, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, membunuh ini dosa besar, lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada apa? Berzina. Imam Ahmad mengatakan, inni la a'lamu dhanban akbara ba'da syirki min qatlin nafsi bighairi haq. Aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dibandingkan membunuh seseorang tanpa kebenaran. Maka hati-hati, nanti banyak pembunuhan. Yang tadi saya ceritakan, Allah bertanya, kenapa kamu bunuh? Ya. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh, yang terbunuh juga tidak tahu kenapa harus dibunuh. Sal hadza fima qatalan. Orang yang terbunuh bawa kepalanya, kemudian dia menunjuk kepada orang yang membunuh, ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuhku? Nah, ini beratnya. Dan itu terjadi nanti di hari kiamat. Dan itu adalah tanda-tanda kecil yang dia membesar. Yang ke-14, at-tahdhir minar riba. Tahdhir minar riba. Jauhilah dari perbuatan riba. Riba, baik riba hutang atau riba jual beli yang di dalamnya ada untung yang sangat berlebih. Nah, ini jauhi, karena dia dosa besar. Kemudian yang ke-15, yang terakhir, yaitu wasiat untuk berdakwah. Sampaikan agama ini dengan baik. Rasulullah SAW bersabda ketika di Mina, liyuballighash syahid al-ghaiba, fa inna syahid asa an yablugha man huwa aw'a lahu minhu. Hendaknya orang yang hadir sekarang menyampaikan yang kepada yang tidak hadir. Sesungguhnya yang hadir kadang lebih memahami yang dimaksud daripada yang tidak hadir. Intinya berdakwah. Makanya pesantren ilmu itu saya selalu tanamkan kepada santri-santrinya, kalian calon pendakwah, kalian calon ulama, kalian calon ahli fatwa, kalian calon khatib di khutbah Jumat, agar mereka mengetahui kedudukan mereka dan fungsi mereka masuk pesantren. Makanya wali santri harus sebelumnya harus benar-benar diteliti, dicek. Nah, adapun tentang Ramadan, alhamdulillah itu selesai 15 wasiat Rasulullah SAW. Adapun tentang sekarang malam ke berapa? 18. Bagi kita yang ikut pemerintah 18 ya. Kemudian malam Jumat, malam Sabtu, malam yang ke-19. Malam Ahad, malam yang ke-20. Malam Senin, malam yang ke-21. Malam Senin, malam yang ke-21. Maka
inilah puncak keberkahan Ramadan. Bahkan kalau seandainya ada orang masuk diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dalam bulan Ramadan, lalu dia tidak menggunakan ibadah tersebut, maka pada saat itu dia akan merugi, benar-benar merugi. Dan agar kita tertarik beribadah, jadi cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu cuma satu, ibadah di malam hari. Cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu cuma satu, beribadah di malam hari. Makanya kan ada perkataan para salafus saleh, siapa yang sudah sholat maghrib berarti dia sudah bangun malam Lailatul Qadar. Hanya sholat maghrib. Makanya saya pesan, meskipun antum ada yang PNS, ya, nah sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, meskipun dia kerja paginya, minimal dari mulai Isya, ikut taraweh, witir, kemudian dia terus di masjid. Besok setelah sholat subuh dia keluar. Ya. Nah, kenapa ini kita ingin cari? Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan maknanya berarti 83 tahun 4 bulan. Umur kita mungkin gak sampai. Umur kita mungkin tidak akan sampai ke umur tersebut. Belum lagi kalau dilihat pahala beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pahalanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pada saat itu kita harus tahu tafsirannya. Maksud dari ayat tersebut adalah siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Yang tidak ada Lailatul Qadar. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa ada orang dari Bani Israel, labithas silaha fi naharihi wa yaqumu fi lailihi yakunu dzalika alf syahr. Fa anzalallahu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Ada orang dari Bani Israel mengangkat senjata di sepanjang hari, dari mulai A sampai Z. Kemudian ada di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, tahajud. Lalu Allah menurunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Yang artinya orang yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada seorang dari Bani Israel tadi yang siang berjihad, malam tahajud. Lakukan itu selama 84 tahun. Ya. Maka pada saat itu sangat berat sekali. Nah, kita mendapatkan itu dengan cara beribadah pada Lailatul Qadar. Makanya tidak ada cara lain kecuali ibadah. Bahkan saya pernah mendengar beberapa fatwa, bukan saatnya untuk mengeluarkan zakat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan malam gitu, bukan saat. Karena memang yang ditentukan, yang diinginkan kita memperbanyak ibadah, kuantitas ibadah kita. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah ada 4 orang dari Bani Israel, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Yusha bin Nun. 4 orang ini nabi, ahli ibadah, selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam mereka
takjub dengan hal itu. Lalu datang Jibril, ya Muhammad, ajiba ummatuka min ibadati haula'in nafar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu heran bisa ada orang 44 orang ahli ibadah dari Bani Israel. Ahli ibadah dari Bani Israel. Maka Jibril mengatakan Allah telah menurunkan ayat yang lebih baik daripada itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini dua riwayat yang sangat menunjukkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita diberikan umur yang panjang bisa mendapati Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ada ciri spesifik untuk Lailatul Qadar, karena kita lihat dari pertanyaan Bunda Aisyah, dia Rasulullah yang melakukan ketika mendapati malam itu, dia kan mendapat itu berarti ada ciri-cirinya yang bisa kita rasakan. Iya. Karena saat ini kita tiap malam mengucapkan Allahumma inna kafun dan apa ini, itu tiap malam ganjil kita sebutkan. Iya. Ada ciri khusus yang spesifik kita mendapati itu gitu kan. Sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Di antaranya la harah wala baridah, tidak dingin, tidak panas. Jadi kalau humab bukan, kalau hujan juga bukan. Ya. Kemudian la innaha lailatun talqah baljah. Dia adalah malam yang talqah. Talqah itu artinya cerah, baljah, terang. Ka'anna fiha qamar yudhi'u kawkabaha. Seakan-akan di sana ada bulan purnama yang menerangi bintang-bintang. Padahal itu akhir bulan. Saking terangnya malam tersebut. Nah, ada lagi bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan bersumpah bahwa dia adalah malam yang ke-27. Makanya kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena sekarang mereka memakai mazhab Hambali, maka mereka beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala malam 27. Karena itu sumpah dari Muawiyah, demi Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, dia adalah malam yang ke-27. Ya, kemudian pagi harinya matahari terbit, kemudian tidak ada sinar matahari yang menyengat. Dia seperti ada baskom gitu. Itu hadis-hadis sahih. Jadi dia la harah bala baridah, tidak panas tidak dingin, talqah baljah, dia terang, kemudian cerah. Kemudian yang ketiga adalah di dalam malam tersebut seperti ada bulan purnama yang menerangi bintang-bintang. Kemudian yang keempat adalah malam tersebut didatangi oleh para malaikat, dan adadul malaika fi tilkal laila ka'adadil hasa, kata Rasulullah. Jumlah bilangan para malaikat pada malam tersebut seperti jumlah bilangan pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Dan para malaikat ketika turun itu tidak gratisan, berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Nah, itu beberapa tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Bagaimana hukumnya kita sholat itu di langgar atau masjid yang di sekitarnya ada kuburannya? Soalnya hampir di kampung kita itu hampir sulit ditemukan langgar atau masjid yang di sekitarnya itu ada kuburnya. Iya. Jadi masalah langgar atau masjid yang ada kuburannya itu sebenarnya dilihat ya. Jadi saya gambarkan ya.
kalau ada masjid, dia nah ini masjid, kemudian kiblat di sini, ya, kemudian tanah pagar masjid di sini, pagar masjid, kuburannya di sini. Nah ini nggak boleh, kecuali maunya begini, atau dikasih pagar 2 lapis, kasih pagar 2 lapis. Lapis pertama untuk tanah masjid, lapis kedua untuk tanah kuburan. Nah, itu baru boleh salat dalam. Nah, solusinya bagaimana kalau sudah seperti itu? Ya, solusinya cari masjid. Kalau tidak, salat di rumah. Karena salatnya di masjid yang ada kuburannya haram. Wal haram yaqtadil fasad. Dan sesuatu yang haram mengkonsekuensikan kerusakan. Maksudnya kerusakan dalam amal ibadah tersebut. Tidak sah amal ibadahnya. Wallahu a'lam. Lagi? Tanya lagi Ustaz, mengenai perdagangan yang riba itu kategorinya seperti apa Ustaz? Perdagangan riba diantaranya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal milh bil milh, kemudian garam dengan garam, wasyair bil syair, gandum dengan gandum, yadan biyadin, langsung. Nah, bisa terjadi jual beli yang ada ribanya, jual beli emas. Karena emas dan perak komoditi riba. Komoditi itu maksudnya barang-barang yang ada bisa terjadi riba padanya. Ya. Maka kita beli emas dengan duitnya nanti dibayar. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Emas COD, nah itu dicuntan orang. Nggak boleh. Berarti kalau hutang emas itu nggak boleh ya Ustaz, kalau seandainya dibayar dengan uang itu nggak boleh? Tergantung kesepakatannya. Kalau dibayar dengan uang, maka dia harus membayar dengan uang per hari bayar itu berapa kursnya atau berapa harganya. Adapun berhutang emas nanti dibayar dengan rupiah boleh saja. Tapi tadi bayarnya dengan harga hari itu. Hari saat dia membayar, bukan harga saat dia meminjam. Ya. Tidak mengapa pinjam emas kemudian nanti bayar dengan emas atau dengan uang. Yang tidak boleh kalau dilebihkan. Nah, kecuali kalau yang merasa dibantukan dengan pinjaman tadi, maka dia ingin berterima kasih, boleh tanpa ada isyarat dari pemilik emasnya. Ini tidak mengapa. Jadi ada istilah komoditi riba. Komoditi riba itu barang-barang riba yang kalau terjadi perjualbelian dengan pada barang-barang riba itu, maka ada syaratnya. Kalau dia barang-barang yang berharga seperti emas, perak, uang zaman sekarang, maka itu tidak boleh kecuali dengan 2 syarat. Mithlan bimithlin, yadan biyadin. Harus sama takarannya, timbangannya, dan harus langsung. Takarannya, timbangannya harus sama dan harus langsung. Tidak bisa tidak langsung. Kalau tidak langsung, berarti nanti jadi riba nasi'ah, riba keterlambatan. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.